menurut aku melibatkan Tuhan is the best part of the journey, dan berjalan sama Dia sih, kayak selalu connect sama Tuhan. Tiap hari kita doa, dan itu harus disiplin banget. Kita bangun jam 5 pagi, kita selalu doa karena kita minta setiap hari itu Tuhan tuntun kita mau ngapain. Dan waktu kita KKR tuh bener-bener anak muda nggak ada yang datang, kecuali anak sekolah minggu. Yang anak-anak muda itu semua di belakang-belakang rumah mereka lagi ngerokok semua. Setelah KKR tuh ada beberapa anak yang aku ngeliat mereka tuh nangis terus, dan aku nggak tahu kenapa. Tapi dari gestur mereka pun, mereka bungkuk terus sambil gendong adiknya. Terus ini mereka tuh kotor banget semuanya. Terus mereka diem, gak ada ngobrol. Terus kalau kita deketin mereka akan pergi gitu. Nah, yang paling desa pertama ini yang paling berkesan karena itu benar-benar di puncak gunung. Jadi kita naik, mobil itu naik. Tapi waktu udah gelap, udah malam, tuh kan gak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba mogok mobilnya. Jadi kita harus jalan, dan itu aku nggak tahu 2-3 kilo kali ya. Dan itu jalan nanjak kan. Dan batu-batuannya tuh, jalannya tuh sangat bebatuan gitu. Halo teman-teman Behind the Story, welcome back bersama gue Brian Samuel. Hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswi teologi yang habis mission trip. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang journey dia di Alor. So, please welcome Jemima. Terima kasih sudah datang. Halo, appreciate your time. Thank you. Oke, Jem, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh perkenalkan diri lu, kuliah teologi di mana, terus kegiatannya apa aja sekarang? Silahkan. Nama gue atau aku ya? Bebas. Nama gue Prisca Jemima Saragi. Aku kuliah teologi di STT Harvest, Tangerang, Karawaci. Dan sekarang kegiatannya aku full time di gereja. Kenapa lu kuliah teologi, Jem? Kenapa ya kok? Kenapa tuh? Kenapa? Karena sekalipun sounds cliche, tapi karena panggilan. Karena kerinduan sih, panggilan dan kerinduan. Dan juga banyak rasa ingin tahu tentang Tuhan, tentang kekristenan, yang membuat aku pengen tahu, dan aku pengen bantu orang juga untuk tahu gitu. Jadi ya, kalau tanya kenapa, karena itu. Momen lu berasa, oh ini panggilan, what happened that time? Tuhan tuh ngomong dalam hati ya, dengan cara yang ajaib lah, yang kita semua pasti waktu kita udah kenal Tuhan, kita pasti kenal suaranya kan. Jadi waktu itu aku SMP, ada conference dari gereja. Terus di situ waktu altar call ditanya siapa yang rindu untuk jadi hamba Tuhan. Terus aku tuh nangis terus dalam hatiku tuh nggak tahu kenapa kayak ada kata generasi gitu. Kata generasi. Terus aku ngerasa kayak maybe aku pengen jalanin hidup aku dengan tujuan untuk melayani generasi. Jadi aku angkat tangan terus didoain. Sempat gak terlalu ngeseriusin itu, tapi Tuhan panggil lagi waktu SMA, diingatin lagi, dipertajam lagi. Sampai akhirnya kelas 12 aku udah mulai yakin teguh, aku berbahan. Jadi aku gas aja gitu untuk mulai belajar di STT Harvest. Waktu lu dapat calling itu sempat punya second option gak sih? Kalau gua nggak kuliah teologi, gua bakal kuliah jurusan lain. Iya. Second optionnya apa? Cooking. Cooking dan psikologi. Kalau lu akhirnya finally lu ambil teologi, ada nggak satu sosok yang inspire lu? Loh, gue pengen jadi hamba Tuhan. Oh, ada banget. Waktu SMA aku baca buku-bukunya Kyle Idleman. Dan juga kalau dalam area worship, aku sangat diinspirasi sama Stephanie Getzinger. Terus banyak belajar dari gereja luar juga sih. Ya, dari YouTube aku suka nonton konten firman gitu. Kalau Kyle tuh buku apa yang lu baca? Yang terkenal? The End of Me, God of Wars.
DNF-nya buku merah itu ya? Iya. Oke. Grace is greater. Oke. Don't give up. Oke. Not offend. Itu juga terkenal. Oke, lu baca banyak buku dia ya? Iya. Oke, so akhirnya lu decide buat jadi hamba Tuhan. Iya. Kuliah teologi. Oke. And then lately di perkuliahan teologi dapat tugas buat mission trip. Iya, di semester 7. Dapatnya ke kota? Sorry, semester 5. Dapatnya Semester kota 5. Alor. Semester 5 tuh berarti tahun berapa? 2023. Oh, tahun lalu masih baru ya? Oke, terus ke Alor. Ke Alor. Ceritain dong preparation waktu mau ke Alor. Cari dananya, terus spiritual preparationnya, material yang mau dibawainnya, and then the whole team ceritain semuanya. Kalau itu sih benar-benar mulai itu 3 bulan sebelum berangkat. Oke. Di situ kita cari dana, kita jualan, terus kita juga cari donatur pastinya. Kemudian setelah kita ngumpulin dana, kita udah ditetapin timnya. Sebenarnya yang netapin itu dari kampus, tim dan destinasi mau kemana. Oke. Terus waktu itu puji Tuhan aku dipercaya jadi ketua tim bersama dengan orang-orang yang luar biasa juga. Oke. Terus persiapan materi itu lebih kenanya sih 1 bulan sebelum kali ya. Kita udah mulai nyusun di sana mau bawain apa. Terus sebenarnya dari kampus sendiri mereka udah sediain semua materi yang bisa kita pakai gitu. Jadi sebenarnya kita sangat terbantu. Soal materi kita udah sangat terbantu sih. Oke. Kemudian pastinya nyusun schedule dari awal nyampe sampai akhir pulang itu semua harus lengkap. Dan kita juga punya target berapa jam soalnya harus dicapai untuk agendanya. Oke. Research tentang kota Alor sebelum kalian pergi, apa aja researchnya? Kita lebih research ke tempatnya di mana, transportnya gimana, terus ke desa-desa yang memang mau kita tuju aja sih. Kebetulan desa-desa kita pun nggak yang lumayan kecil, lumayan pelosok, jadi nggak ada yang informasi banyak juga sebenarnya. Oke. Berapa desa total? 4 desa. Oke, jadi yang gue pengen tahu waktu kalian did the research, apakah gambaran tentang penduduk Alor di sana sesuai dengan waktu kalian ke sana pergi datang? Apakah sesuai atau wah ternyata banyak hal baru yang lumayan surprising gitu? Sebenarnya enggak sih. Kita ada PIC di sana kan, Bapak yang juga kerja di pemerintahan, jadi dia yang buka jalan buat kita ke channel-channel ke desa-desa ini. Terus sebenarnya dia ngomongnya kebutuhan di sana itu lebih ke orang-orangnya tuh emang antusias untuk acara-acara kayak KKR dan mereka tuh paling butuh sebenarnya tuh ngajar musik, kan kita juga sediain ngajar musik kan. Nah kalau soal itu semua ya sesuai ekspektasi lah, mereka emang semua antusias banget untuk belajar firman, untuk ikut acara-acara Kristenan gitu. Terus orang-orangnya kita emang dari dulu tahu mereka sangat welcome lah, orang-orang timur kan emang welcome dan masakannya juga enak-enak gitu. Dan memang populasi Kristiani di sana besar. Yes, mayoritas Kristen. Tentang funding, kalau mission trip gitu tuh butuh budget berapa sih? Kalau kita kemarin, dan berapa orang yang pergi? Kita ada, aku ingat dulu ya. Kita ada 6 orang yang pergi kemarin. 6 orang dan totalnya itu 56 juta sekitaran itu ya. Aku nggak bisa benar-benar detail banget, aku lupa juga. Tapi sekitaran 56 jutaan. Untuk semua transportasi, konsumsi, ongkos pesawat paling mahal sih. Selama berapa lama di sana? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oke, ini kan mission trip. Kalau gua tanya ultimate mission-nya tuh apa sih? Apa goal yang kalian pengen achieve dengan mission trip ke sana? Intinya sih orang-orang ngalamin Tuhan ya sebenarnya. Sesimpel itu. Karena kita itu mission ini salah satu kelemahan, kekurangan mission trip. Kita tuh nggak bisa planting banyak hal di sana karena kita terbatas, apalagi 1 desa 1 minggu. Jadi kita tuh sangat terbatas untuk memastikan semua yang kita masukin itu semua masuk dan tertanam gitu loh di satu minggu yang sangat pendek itu. Dan pindah-pindah gereja juga kan.
Jadi yang kita rindukan mereka itu lebih ke ngalamin Tuhan, karena buat aku secara pribadi juga, once seseorang mengalami Tuhan secara pribadi, pertama hidup pasti diubahkan. Dan kalau dia diubahkan, pasti dia punya kerinduan untuk tetap bertumbuh dan tertanam di gereja juga gitu. Itu pertama, tujuannya untuk mereka ngalamin Tuhan, karena itu adalah efek yang everlasting menurut aku. Terus yang kedua, itu lebih fokus ke ngobrol, connect sama church leaders. Karena church leaders will stay there. Kan kita pergi, mereka kan akan di sana. Jadi kita lebih banyak sharing, bagusnya gimana kalau sekolah minggu tuh, bagusnya gimana kalau ibadah pemuda, bagusnya gimana kalau penginjilan, bagusnya gimana gitu. Jadi kita banyak sharing soal itu, karena kita tahu mereka yang akan stay untuk memperlengkapi next Jumat-Jumat mereka gitu. Jadi goal utamanya pengen orang-orang Alor bisa mengalami Tuhan. Dan diperlengkapi. Jadi strategi kalian itu ya, equipping mereka ya? Yes, melalui KKR, training, seminar, ngajar. Oke. Ceritain dong, KKR-nya tentang apa, trainingnya tentang apa, seminarnya tentang apa, ngajar tentang apa? Kalau training, kita ada training sekolah minggu. Jadi kita memperlengkapi guru-guru sekolah minggu dengan materi dan cara engage sama anak-anak gitu-gitulah untuk mereka pakai kan. Kemudian kita kalau ngajar ada dua, kita ngajar Inggris dan musik. Inggris itu ternyata di beberapa desa itu belum officially jadi mata pelajaran gitu, karena belum ada yang bisa ngajar. Jadi waktu kita datang ke sana, mereka tuh bener-bener dari nol banget, dan kita pun nggak ngajarin banyak, kita taruh materi yang paling dasar dan kita tinggalin materinya ke mereka juga supaya mereka ajarin terus, mulai dari lagu, mulai dari ABCD, semua alfabet dan lain-lain sebagainya. Kalau musik, mereka juga antusias banget. Kita ada ngajar gitar dan juga ngajar piano. Untuk vokal belum ada. Gitar dan piano ini anak-anak, kan kita ada angkatan yang dari jurusan musik kan, mereka yang lebih banyak terlibat sih. Jadi diajarin lebih banyak sih yang datang yang emang basicnya sudah ada gitu. Jadi mereka bisa melayani di gereja, karena gereja juga sangat butuh pemusik di sana. Terus kalau seminar, kita bawa generasi inspirasi. Itu singkatnya sih tentang generasi lah pastinya ya. Mereka tuh di sekolah jadi anak, menjaga dari pergaulan bebas, terus menjaga cita-cita mereka sampai mereka tumbuh dan lulus kuliah tuh gimana gitu. Cara cari impian dan strategi untuk mencapainya secara realistis juga gimana. Kalau KKR, seperti KKR pada umumnya, khotbah pastinya, worship, dan yang paling penting sih kita lebih mendoakan orang-orang yang butuh untuk didoakan di altar call. Goalnya kan pengen mereka mengalami Tuhan. Yes. Apa tantangan terbesar orang-orang Kristen di Alor untuk bisa experience Tuhan menurut lu sebagai orang yang pernah datang ke sana? Kalau menurut aku secara pribadi, ini kita belajarnya experience-nya dari Alor ya. Tapi kalau ngelihat secara umum pun, setiap orang yang belajar tentang Tuhan, percaya Tuhan dan jadi Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, itu bakal jadi semu. Jadi kadang aku ngelihat ada beberapa yang udah terima Tuhan, tapi praktek hidupnya nggak sesuai sama apa yang dijalankan sama firman Tuhan gitu. Dan memang nggak semua, tapi banyak gitu. Dan terjadinya itu berkaitan sama kayak sorry to mention this ya, perjudian, mabuk, terus KDRT, ya. Oh, lu dengar dan lihat kejadian-kejadian ini selama sebulan? Iya. Jadi ada warga yang cerita juga? Ada warga yang cerita, mostly itu ibu-ibu rumah tangganya sih. Dan anak-anak. Terus bagaimana mereka, apa pesan yang kalian bawa untuk mereka bisa ngalamin Tuhan dengan challenges yang mereka alamin akhirnya? Ada pembicaraan apa sih sama warga di sana? Yang paling penting sih kita harus sediain waktu untuk duduk bareng mereka dan dengerin mereka personally. Karena menurut aku budaya, apalagi kalau misalnya orang-orang di desa, itu kan fokus kerja, cari nafkah gitu. Jadi untuk bagi mereka untuk kayak
refleksi, kasih tahu apa yang mereka rasain. Sometimes itu tidak terbiasa gitu. Jadi itu semua kependam dan jadi bitter, jadi pahit, dan ya hidup mereka jadi pahit sekalipun mereka Kristen, istilahnya kayak gitu loh. Jadi itu kan suatu hal yang buat kita sedih kan. Jadi kita hadir dan kita dengerin apa yang jadi luka mereka, kenapa mereka terluka, apa yang terjadi di keluarga demi keluarga gitu. Dan waktu mereka jujur dan keterbukaan awal dari pemulihan, dan kita doain mereka, banyak yang nangis dan cerita ya mereka feel better lah gitu setelah doa bareng-bareng gitu. Jadi menurut aku menemani mereka di cerita-cerita mereka yang luka dan sedih itu menurut aku bawa dampak yang besar sih. Oke. Kalau dibalik take home lessonnya buat kalian para mahasiswa teologi waktu ke Alor, kalian belajar apa tuh dari church leader di sana, orang-orang Kristen di sana, kayak take home lessonnya atau apa dari mereka? Pertama sih kita ngeliat emang belajar kekristenan itu benar-benar bukan agama sih. Oh, ya? Itu benar-benar hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidup. Agama tuh nggak mengubahkan. I mean teori itu nggak mengubahkan. Liturgi itu nggak mengubahkan. Tapi kehadiran Tuhan itu mengubahkan. Jadi gue dan tim jadi belajar bahwa oh ya yang kita kejar tuh, apalagi kita mostly anak pelayanan kan, yang kita kejar tuh sebenarnya bukan hal-hal yang semu-semunya ini loh, tapi sumbernya gitu. Yaitu Tuhan Yesus, karena dia inti yang penting. Terus yang kedua, yang ini gue juga belajar personally paling adalah kita tuh sangat ambisius untuk bawa agenda kita. Kita mau ngapain di sana seru, kita akan kayak gini, kita udah atur semuanya. Tapi sampai sana yang namanya mission di lapangan tuh akan jauh berbeda gitu dengan apa yang kita udah rencanain. Jadi semua schedule, semua tempat pelayanan itu sebenarnya banyak banget yang berubah. Sekalipun kita selalu berusaha semuanya tetap terjadi gitu. Tapi banyak banget yang berubah. Tapi satu hal yang aku pelajari itu adalah sekali lagi yang penting itu, apalagi mereka sangat welcome buat kita kan. Kadang kita tuh ngerasa kayak kita tuh di respect banget ya di sini, kita kayak artis gitu. Iya. Tapi ternyata yang penting itu sebenarnya bukan kehadiran kita, tapi bilangnya kehadiran Tuhan. Dan bukan agenda kita, tapi agenda Tuhan. Jadi aku ngelihat kita tuh terbatas untuk tahu setiap desa tuh kebutuhannya apa. Tapi dengan Tuhan tuh kan udah terkenal kan setiap desa ini butuhnya apa, ini tuh perlunya apa, struggle-nya apa. Jadi Tuhan tuh yang ngarahin kita untuk ketemu dengan orang-orang yang tepat, cerita-cerita yang tepat. Jadi kita tahu di desa itu temanya apa, istilahnya kayak gitu. Kita tahu di desa ini kita mau bahas apa, kita mau lakuin apa secara lebih spesifik, secara lebih unik gitu, secara lebih khusus di setiap desa gitu. Jadi menurut aku melibatkan Tuhan is the best part of the journey, dan berjalan sama dia sih, kayak selalu connect sama Tuhan. Tiap hari kita doa, dan itu harus disiplin banget. Kita bangun jam 5 pagi kita selalu doa, karena kita minta setiap hari itu Tuhan tuntun kita mau ngapain, karena itu yang paling penting gitu. Oke, ceritain dong, ada direction dari Tuhan apa di desa apa, let's make it detail. Ada divine appointment terhadap desa tertentu, Tuhan direct untuk ini, desa ini Tuhan direct untuk ini. Ceritain dong detailnya. Ada satu desa yang menurut aku tuh paling struggle tentang hubungan suami istri. Ya soal sorry KDRT atau masalah tanggung jawab. Jadi kehilangan figur ayah gitu, dan itu sangat terlihat dari generasi mudanya. Mereka banyak yang udah pergaulan bebas, banyak yang udah ngerokok, masih muda banget udah minum-minum seperti itu. Terus satu desa, dan waktu kita KKR tuh bener-bener anak muda nggak ada yang datang, kecuali anak sekolah minggu. Yang anak-anak muda itu semua di belakang-belakang rumah mereka lagi ngerokok semua. Jadi waktu aku ke toilet, aku ngeliat mereka semua ngumpul di situ gitu. Dan nggak ada yang duduk bareng ibu-ibu. Jadi yang datang tuh ibu-ibu bapak-bapak. Jadi tuh saat jadi desa ini aku merasa kayak wow, di sini mereka butuh banget bapak gitu, kasih bapak gitu. Jadi sekalipun mereka nggak ada, mic itu kedengaran ke satu desa. Jadi kita tuh kan outdoor. Jadi itu kesempatan yang sangat baik untuk kasih tahu firman Tuhan. Karena aku yakin mereka tuh dengar juga. Jadi tetap
sekalipun mereka nggak hadir, tapi aku tetap kasih banyak banget pesan buat generasi muda sih soal kasih Bapa itu. Kasih Bapa. Terus ada lagi di satu desa yang memang fokusnya itu tentang kesatuan gereja, banyak gereja, tapi kadang nggak jalan, tidak nyatu gitu, nggak jalan bareng gitu, dan sering bergesekan satu dengan yang lain, sering konflik. Nah itu juga jadi kerinduan buat aku sharing sesuatu nih lewat firman Tuhan, dan mereka tuh kesaksian, wah iya banget gitu, mereka diberkati karena waktu KKR yang ngumpul itu bukan satu gereja doang, itu 5-6 gereja gitu. Jadi waktu firman Tuhan yang menegur, ya itu bukan kita lah yang menegur ya, itu firman Tuhan lah yang menegur, bisa mengingatkan dan menyatukan kembali. Jadi efeknya tuh ada, dan 1-2 orang gembalanya sih cerita juga sih gitu. Cerita apa gembalanya? Iya, kita juga belajar sih gitu. Kita emang kadang kurang satu dengan yang lain tuh kurang solid, bisa ya gitu. Oke. Terus di desa lain ada isu tentang apa lagi? Yang Tuhan specifically direct kalian ke sana? Ada satu yang lebih ke sekolah minggu kali ya. Ini lebih ke personal aku sih sebenarnya. Waktu itu kita lagi ada KKR sekolah minggu kalau nggak salah. Okay. Setelah KKR tuh ada beberapa anak yang aku ngeliat mereka tuh nangis terus, dan aku nggak tahu kenapa. Tapi dari gestur mereka pun mereka bungkuk terus sambil gendong adiknya. Okay. Terus ini mereka tuh kotor banget semuanya. Terus mereka diem, nggak ada ngobrol. Terus kalau kita deketin mereka akan pergi gitu. Nah, terus aku panggil 2 orang anak ini, sekalipun mereka nggak mau, tapi kasih permen mau. Oke. ini deh gitu. Akhirnya mereka datang ke aku, terus aku doain mereka. Mereka even tidak tutup mata, mereka even tidak pay attention sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa ada satu hal yang hancur hati gitu loh waktu lihat mereka gitu. Dan aku berdoa buat mereka, karena aku ngelihat nggak tahu ya, tapi di kepala aku sih yang terlintas tuh keras. Mungkin pola asuh juga di sana termasuk keras sih. Oke. Sama anak-anak. Jadi aku doain beberapa anak, sekalipun mereka ya tidak terlalu pay attention, tapi aku berdoa sih buat mereka. Itu sih. Oke. Kalau dari Jemima sama tim, tantangan terbesar di lapangan tuh apa sih? Tantangan terbesar, yang pertama akses ya. Oke. Tapi nah, yang paling desa pertama ini yang paling berkesan karena itu benar-benar di puncak gunung. Jadi kita naik, mobil itu naik. Tapi waktu udah gelap, udah malam, tuh kan nggak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba mogok mobilnya. Mogok mobilnya, jadi kita harus jalan, dan itu aku nggak tahu 2-3 kilo kali ya. Dan itu jalan nanjak kan. Dan apa? Batu-batuannya tuh, jalannya tuh sangat bebatuan gitu. Terus kita ada teman kita yang karena jalan olahraga juga sih sebenarnya. Terus besok napas gitu. Okay. Kita juga tapi harus tetap nyampe ke atas supaya bisa on time, karena sampai sana kita harus ada KKR lagi. Oke. Jadi itu sih yang paling berkesan kalau dalam hal transportasi ya. Kita sempat jalan malam-malam ke gunung, itu pengalaman pertama buat kita semua sih kayaknya. Akses yang lain banyak habis di durasi kali ya, 4-6 jam. Tapi puji Tuhan terlewati. Dan kita juga punya tim dari warga lokal yang nemenin kita sih. Jadi overall it's still enjoyable. Pantai-pantainya di sana juga indah-indah. Ya? Bagus banget. Jadi tetap bisa enjoy sih selama di perjalanan. Kalau buat lu pribadi, bukan as a team, lu pribadi, hal apa sih yang jadi lesson penting di dalam journey lu lagi kuliah teologi kemarin? Hal apa yang jadi lesson penting buat lu sebagai one day lu mau jadi hamba Tuhan dari experience di Alor ini? Yang pertama sih pengalaman untuk keluar dan pergi, kayak yang Tuhan bilang di Matius. Itu bukan cuman mengubahkan, itu aku percaya banget, bukan cuma mengubahkan kehidupan kita pribadi, tapi mengubahkan orang-orang yang kita temui juga. Tapi aku
mengalami suatu pembelajaran kayak pertemuan pribadi dengan Tuhan tuh yang berbeda banget waktu mission. Berbeda dari aku tuh biasanya di kota, gimana melayani di gereja aku sendiri yang udah nyaman. Nah itu ada suatu pengalaman-pengalaman yang aku nggak bisa temuin kalau aku cuma stay di gereja doang dan nggak pergi keluar gitu. Jadi menurut aku sebagai orang Kristen, it should be a culture. Tidak harus kamu tuh pergi ke pulau lain, di pelosok-pelosok, but just keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari circle itu aja gitu, keluar dari gereja, bukan keluar dari gereja, maksudnya intinya keluar gitu, belajar untuk pergi dan menginjil, pergi untuk ketemu orang dan ketemu orang yang berbeda culture, ketemu orang yang berbeda latar belakang mungkin, dan coba layani mereka. Pasti itu kasih kita suatu pertumbuhan yang luar biasa sih, ya, yang nggak biasa gitu, bareng sama Tuhan ya. Di journey lu pribadi tentang penginjilan, tentang share gospel, bagian good news, ada cerita nggak tentang journey lu try to share gospel ke orang-orang? Bagaimana Tuhan pimpin, bagaimana orang bisa kenal Tuhan akhirnya di luar Alor? Oh, di luar Alor? Iya. Puji Tuhan tuh memang di kampus STT ini, STT Harvest ini, mereka tuh memang banget kasih tugas yang pada akhirnya kita mau nggak mau harus nginjil gitu. Dan suatu hari, satu momen aku ngerasa, aduh ini apa sih aneh banget, masa jadinya kita bener-bener harus keluar banget nih nginjil gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, kayaknya kita akan lupa deh sama amanat agung menurut gue. Tapi kalau nggak, kita kayaknya lupa deh sebenarnya the point of being a Christian tuh apa sih sebenarnya? Itu kan bukan untuk nyimpan semua kabar baik buat kita dan kita jalani doang di gereja kan, tapi lo bisa jadi terang dan garam, dan itu terjadinya di luar gitu, maksudnya di tengah orang-orang. Waktu lo ketemu orang-orang baru dan lo kasih tau Tuhan Yesus gitu kan. Jadi menyadari itu, aku mulai menginjil. Waktu itu masih lumayan covidan sih, jadi kita zoom ke orang-orang kuliah mostly yang belum percaya Tuhan, kayak dari boleh nyebut agama nggak ya? Ya dari beberapa agama selain Kristen lah gitu. Ya banyak sharing, banyak yang menerima, banyak juga yang biasa aja. Tapi apapun respon mereka, just obey ya, taat aja sama apa yang harus kita lakuin gitu. Bikin event apa kalian di Zoom? Penginjilan. Jadi kita ada tugas PI namanya, penginjilan ke, aku lupa, 10 apa 20 orang ya? 10 atau 20 orang gitu. Kok bisa invite mahasiswa dari kampus lain? Itu kenalan. Terus di Zoom itu invitation-nya mau ngapain? Ngobrol doang. Oh, jadi ngobrol. Pas masa COVID? Iya, akan aku punya beberapa teman-teman kan dari kampus beda-beda. Jadi aku dari mereka tuh yang konekin gitu. Oke. Ke teman-teman mereka yang belum percaya Tuhan. Ada juga sih yang Kristen tapi hidupnya jauh dari Tuhan gitu. Tapi ngobrolnya ya ngobrol aja sebagai pemenuhan tugas. Tugas diajarin nggak sih di kampus cara share gospel step by stepnya, ngobrolnya? Boleh share dong? Sebenarnya yang diajarin kampus tuh panjang banget. Menurut aku tuh masih bisa dipendekin sih. Kalau makin kesini aku makin belajar harus bisa sesimpel dan sepedek mungkin, tapi tetap komplit gitu. Dimulai dari why-nya dulu ya. Kenapa Injil tuh penting? Ceritain dulu kita tuh apa sih diciptain. Manusia berdosa. Berdosanya kapan? Mulai dari Adam dan Hawa, kita jatuh ke dalam dosa. Dosa ini dampaknya apa? Pemisahan dengan Tuhan. Dosa ini bawa maut, terpisah dari Allah. Terus Tuhan dengan kasih karunia-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia kasih anaknya tunggal, menjadi bridge buat kita pulih dan bisa bareng sama Tuhan lagi gitu. Bukan cuma di hidup yang sekarang, tapi sampai ke kekekalan. Dan itu janji Tuhan, janji dan firman Tuhan. Terus waktu udah terima Tuhan, percaya nggak? Percaya. Ini kalau enggak ya it's okay. Kalau dia percaya, baru kita tuntun untuk berdoa dan kasih tahu step-step untuk percaya itu apa. Percaya dengan imannya itu apa. Tuhan itu menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat itu artinya apa gitu.
Ya gitu sih, tuntun untuk berdoa. Dan setelah itu penting banget untuk follow up. Oke. Biasanya gimana sih kalau lu mau start to share gospel, ketemu temen nih, stranger, gimana cara lu bisa open the conversation buat akhirnya bisa punya spiritual conversation sama mereka? Apalagi zaman sekarang lu ngomongin agama, ngomonginnya kolot banget gitu. Yes. Nah, gimana cara lu open the conversation sampai akhirnya lu bisa share gospel yang tadi lu ceritain? Yang pertama sih, pastiin kita fear of God ya. Karena kalau kita masih fear of man, kita tidak bisa ngambil langkah apapun sih menurutku. Oke. Fear of God itu penting. Terus yang kedua adalah berdoa dulu dalam hati sih. Kadang setiap orang tuh unik bridgingnya. Nggak semua orang tuh bridgingnya satu rumus gitu. Kan biasanya rumus-rumusnya tuh kayak percaya nggak kamu kalau kamu meninggal hari ini kamu akan bersama dengan Tuhan. Itu biasanya bridging kayak gitu kan. Tapi tidak semua orang kan kayak gitu. Ada beberapa orang yang aku tuh connect-nya isunya mental health dulu gitu, kesaksian dulu. Aku tuh dulu gimana ya dari mental health Tuhan bisa pakai buat ketemu sama aku gitu. Bisa dari kedua tuh keluarga. Aku ngelihat oh dia ada family issue. Apa yang Tuhan kerjakan di hidup aku soal pemulihan keluarga ya. Jadi setiap orang tuh punya bridging yang menurut aku unik dan kita tuh bisa minta Roh Kudus untuk tuntun pembicaraan kita ini bisa specify kemana untuk ngobrol sama nih orang. Atau sesimpel kayak bapak pergi ke gereja ya gitu. Atau sama kalau dia masih anak muda, kamu pergi ke gereja ya? Kamu ibadah di mana biasanya? Gitu-gitu aja dulu. Karena pada akhirnya kan tidak semua Kristen itu Christians gitu. Itu kalau Kristen ya. Tapi kalau yang bukan dari agama Kristen, coba untuk enggak langsung pengen mereka ikut kamu, tapi kasih tahu mereka Yesus itu siapa. Karena menurut aku sekali lagi kalau orang tuh udah ketemu sama Yesus itu siapa, mereka akan amazed sih. Dan Roh Kudus tuh kalau kerja dalam hati orang, anything can happen. Gitu. Jadi testimony is a good start. Ya, yang kedua sih fear of God. Tanya Tuhan. Bisa lewat testimoni, tapi harus takut Tuhan, doa, dengerin Tuhan guide gitu ya. Step-stepnya bisa beragam ya. Oke, terus gue juga pernah baca, mungkin teman-teman juga bisa baca. Ada satu buku judulnya Share Jesus Without Fear. Itu buku bilang kalau pokoknya share aja. Lebih baik lu share daripada gak share. Kalau share dengan cara terbodoh pun, Tuhan tuh bisa pakai cara tersebut. Kalau lu gak share sama sekali, gak ada yang bisa dipakai gitu. Jadi buku itu juga very insightful, teman-teman bisa beli bukunya Share Jesus Without Fear, bagus banget gitu. Oke, teman-teman, thank you banget Jem buat cerita-ceritanya. Semoga cerita-cerita yang Jem ngebagiin di journey dia sebagai mahasiswi teologi dan mission tripnya dan kerinduan hatinya buat share gospel, the good news buat orang-orang bisa inspire kita juga untuk nggak sekedar jadi Christian yang KTP ke gereja, tapi benar-benar kita sadar sama amanat agung, Great Commission untuk share apa yang udah kita dapat dari Tuhan, gitu. Oke? Thank you so much buat waktunya. Let's close this. Thank you teman-teman udah nonton. See you di next episode.